Ada bahaya bahwa satu generasi bisa sangat beriman, sementara generasi berikutnya tidak peduli sama Tuhan. Saudara tahu nggak? Anak-anak saudara itu lebih peka daripada apa yang saudara pikir. Seringkali anak-anak kita itu menangkap apa yang kita anggap penting dan bernilai jauh lebih cepat dan lebih tanggap daripada apa yang Anda katakan. Kalau saudara bilang Tuhan itu penting, tapi hari Minggu saudara bilang, ada ulang tahun, nggak usah ke gereja, ulang tahun ke sana. Oh, mau liburan, nggak usah ke gereja, liburan ke sana. Oh, kamu perlu les ya? Ya udah les aja. Oh, ada pertandingan, ya udah pertandingan aja. Apa yang terjadi? Nilai itu ditangkap. Itu yang lebih penting. Jadi apa yang terjadi? Anaknya Jawa nyuruh-nyuruh aku pelayanan. Awakmu dewe nang gereja bolong-bolong kok nyuruh aku pelayanan. Jadi kalau Anda mengatakan iman itu penting, tetapi Anda memprioritaskan pekerjaan, liburan, pertandingan, les, di atas hari Minggu datang ke gereja, pelayanan, doa sama mereka mengamati Anda 24 jam 7 hari seminggu. Apakah iman Anda, do you love God with all your heart? Apakah Tuhan hanyalah sebuah agama? Saya berdoa supaya keluarga yang ada di Gibeon ini tidak menjadi keluarga yang memiliki angkatan yang tidak mengenal Tuhan. Kemarahan Tuhan yang membara terhadap ketidaksetiaan Israel sebenarnya menunjukkan kasih Tuhan yang menggebu-gebu buat Israel. Karena begini, saya kasih contoh. Kalau saudara melihat pasangan saudara tiba-tiba tertangkap sedang berselingkuh, apa yang terjadi? Pasti hancur pasangannya, pasti marah. Kenapa kok marah? Kenapa kok hancur? Karena cemburu itu adalah ekspresi dari kasih. Kenapa kok Tuhan murka? Karena Tuhan kasihnya sempurna terhadap bangsanya. Jadi begini saudara, kemarahan Tuhan tidak bertentangan dengan kasihnya. Itu adalah ekspresi kasih. Ketika umat Tuhan meninggalkan Tuhan, Tuhan mengejar mereka dengan kasih, bahkan dalam kemarahannya. Ketika ada penderitaan diizinkan Tuhan, ketika ada pergumulan diizinkan Tuhan, bahkan kegagalan diizinkan. Itu adalah wujud kasih karunia. Karena sebenarnya Tuhan sedang mengejar kita. Jadi begini saudara, kesimpulannya, Tuhan menggunakan pergumulan dalam hidup kita demi mengajarkan kita untuk apa? Semakin percaya dan mengandalkan kasih karunia Tuhan. Dan saudara lihat, seiring berjalannya kitab Hakim-Hakim, kita akan melihat bahwa pemberontakan semakin parah, penindasan semakin berat, pertobatan semakin dangkal, hakimnya semakin cacat, dan pembebasan semakin lemah. Kita membutuhkan seorang hakim yang lebih besar, lebih sempurna, dan hakim yang hidup selamanya, yang dapat mengubah kita, bukan melalui peraturan dan bukan hanya membebaskan kita dari penindasan jasmani, tetapi kita membutuhkan seorang hakim yang dapat menyelamatkan kita dari kutuk dosa dan mengubah kita dari dalam keluar. Dan hakim seperti itu akhirnya muncul di kitab Perjanjian Baru, namanya Yesus. Saat kita yang terbelenggu oleh siklus dosa, seharusnya kita menerima hukuman kekal atas dosa. Tetapi Kristus, Sang Anak, harus terpotong relasinya dengan Sang Bapa dan mengalami kutukan dari pelanggaran perjanjian. Supaya apa? Di dalam Kristus berkat perjanjian tetap menjadi milik saudara, sehingga hubungan kita dengan Tuhan tidak pernah terpotong. Kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Kalau saudara ada di sini, kalau saudara mendengarkan khotbah ini melalui online, Tuhan mengejar kita. Bahkan di tengah pergumulanmu, di tengah kegagalanmu, bahkan seakan-akan kamu pikir Tuhan marah sama kamu. No, Tuhan gak marah, tapi Tuhan sedang mengejar kamu. Di salib Dia membuktikan di mana kesetiaan Tuhan dibuktikan, walaupun saudara dan saya umatnya sering tidak setia. Orang berinjil percaya bahwa Tuhan tetap setia meskipun kita bisa jatuh dalam ketidaksetiaan. Yang setuju katakan amin. Orang berinjil yakin bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di dalam kita akan menyelesaikannya pada hari Yesus Kristus. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Amin.